Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sini kami dari kelompok 3 akan menerangkan apa itu pengelolaan keuangan desa. Yang dimana saya sendiri Muhammad Rafi Ajudi Dan saya Tengku Muhammad Rafi. Nah, apa aja sih yang akan kami bahas kali ini? Nah, daripada penasaran, mari kita bahas bersama. Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaannya harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Tujuannya yaitu agar seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan sesuai rencana demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan tertinggi. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan penuh atas pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa atas kekayaan yang dipisahkan. Kewenangan kepala desa, yaitu berwenang menetapkan kebijakan APBD, menunjuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dan petugas pemungut, serta menyetujui pengeluaran. Tugas sekretaris desa, yaitu bertindak sebagai koordinator PTK-PKD yang bertugas menyusun kebijakan APBD, melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta memverifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran. Tugas kepala saksi dan bendahara. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan di lapangan, sementara bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan perputaran uang. Kebijakan pelaksanaan APB desa. Yang pertama, fungsi APB desa, yaitu menjadi alat utama untuk mengkoordinasikan perolehan pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan landasan operasional belanja pemerintahan desa untuk periode tertentu. Yang kedua, aturan rekening dan bukti transaksi, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening kas desa dan wajib didukung oleh bukti yang sah serta lengkap. Bagi desa yang belum terjangkau bank, pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Yang tiga, larangan dan pengecualian pungutan. Pemerintah desa sangat dilarang melakukan pemungutan kepada masyarakat di luar yang telah ditetapkan secara resmi melalui peraturan desa. Yang keempat, aturan belanja khusus. Pengeluaran tidak boleh dilakukan sebelum rancangan APB desa disahkan, kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat atau gaji pegawai dan operasional perkantoran. Penggunaan biaya tak terduga wajib disertai rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa. Oke, selanjutnya tentang prosedur pengeluaran dan penerimaan kas. Yang pertama yaitu tentang prosedur ketat pengeluaran kas, yang dimana pelaksanaan kegiatan wajib penyusunan RAB yang diverifikasi sekretaris desa dan disahkan kepala desa, yang dimana mengajukan surat permintaan pembayaran SPP lengkap dengan bukti transaksi yang baru bisa diajukan setelah barang atau jasa diterima, dan sekretaris desa menguji kebenaran tagihan dan ketersediaan dana sebelum kepala desa menyetujui bendahara untuk membayar. Yang kedua, prosedur pencairan alokasi dana desa atau ADD, yang dimana kepala desa mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat yang telah diverifikasi tim pendamping, lalu dana akan disalurkan secara bertahap langsung dari kas daerah menuju rekening bank kas desa. Aspek perpajakan PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Yang pertama, bendahara sebagai wajib pungut, yaitu bendahara desa diwajibkan memiliki NPWP instansi dan bertugas memotong, menyetorkan, serta melaporkan pajak ke kas negara. Yang kedua, PPh pasal 21, pajak atas gaji atau honor, yang dimana dikenakan pada honorarium PTPKD dan pekerja kegiatan, yaitu tarif untuk PNS Gold 4 adalah 15%, PNS Gold 3 dan non PNS ber-NPWP adalah 5%. Jika non PNS tidak memiliki NPWP,
tarifnya menjadi 6%, 20% lebih tinggi. Yang ketiga, PPh pasal 22, pajak atas belanja barang, yang dimana dikenakan atas belanja barang atau material lebih dari 2 juta dengan tarif 1,5 jika punya NPWP atau 3% tanpa NPWP. Lalu pembelian BBM, gas, listrik, air minum, PDAM, dan benda pos dikecualikan dari pungutan PPh pasal 22. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek perpajakan PPh pasal 23, PPN, dan biaya materai, yang dimana PPh pasal 23 pajak atas jasa yaitu dikenakan pada pembayaran jasa seperti sewa peralatan atau kendaraan, servis, dan jasa catering kepada wajib pajak badan. Lalu tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah pembayaran di luar PPN. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, yang dimana dikenakan atas belanja barang atau jasa dengan nilai lebih dari 1 juta. Lalu tarif PPN adalah 10% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, dan pembayaran di bawah 1 juta serta pembelian makanan atau minuman di restoran atau warung atau catering bebas PPN karena telah masuk kategori pajak daerah. Lalu yang ketiga, bea materai, yaitu merupakan pajak untuk dokumen perdata atau kertas yang memuat jumlah nominal uang seperti kuitansi pengadaan material dan dokumen kontrak atau perjanjian. Hanya ini materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.